Haji ini puncak ibadah. Dan haji sebenarnya Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menjelaskan 2-3 menit. Hanya 6 hari. Kalau ada Bapak Ibu misal, saya tidak tahu dari sini, kalau dari Indonesia, mereka ikut ONH Plus, biasanya 23 sampai 25 hari. Kalau ikut pemerintah 40 hari. Tujuannya untuk memperbanyak ibadah di 2 masjid yang mulia. Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Tapi sebenarnya haji cuma 6 hari. Dan 6 hari ini juga sunnahnya 2, wajibnya 4. Artinya kalau kita kerucutkan 4 hari saja. Tanggal 8 Zulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 6 hari. Hari yang sunnah, tanggal 8 yang pertama, dan tanggal 13 yang terakhir. Saya coba berikan gambaran. Tanggal 8 dikenal dengan hari Tarwiyah. Hari di mana jemaah haji pakai ihram dari kamar hotel mereka. Mereka menuju ke Mina. Dan lokasi haji cuma 3 jemaah sekalian. Mina, Arafah, Muzdalifah. Mina, Arafah, Muzdalifah. Enggak ada lokasi yang lain. Tanggal 8 kita pakai baju ihram. Kemudian kita niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan santun untuk haji. Kemudian kita ke Mina, tinggal di kemah. Sholat duhur asar, dijamak, digabung, dikasar, dipangkas. Jadi 2 rakaat dan ditakdim, dimajukan. Bapak Ibu di situ berzikir, baca Al-Quran, berdoa, bertaubat kepada Allah. Biasanya travel kita di Indonesia ada pengajian. Maghrib Isya juga sama. Jamak digabung, dikasar isyaknya saja karena yang boleh dikasar hanya yang 4 rakaat. Maghrib tetap, kemudian ditakdim di waktu maghrib. Ini hari pertama tanggal 8, ini sunnah. Bapak Ibu boleh hadir, boleh tidak. Tanggal 9 mulai kita masuk ke lokasi kedua dan ini wajibnya haji. Namanya haji, namanya hari Arafah. Kalau Bapak Ibu kemarin saya lihat ada pengajian saya sore di sini atau tadi malam pengajian kita, saya lihat cukup banyak yang puasa, Masya Allah. Ini memang dianjurkan ya bagi yang sedang tidak haji. Tanggal 9 kita hadir di Arafah dan harus hadir di sini Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu hadir di Arafah. Sampai sekarang pemerintah Saudi kalau ada orang yang sudah datang haji niat, kemudian dia berhalangan, dia nggak bisa, mungkin dia sakit, stroke, selama masih belum meninggal, dari rumah sakit dipakein baju ihram, walaupun diinfus pakai ambulan dibawa ke Arafah, supaya dia hadir di Arafah, karena hadir di Arafah wajib. Dan Bapak Ibu diwajibkan tinggal dari waktu duha sampai terbenam matahari maghrib. Ini di Arafah. Dan di sini kita sholat duhur asar, jamak, digabung, kasar, dipangkas, 2 rakaat, ditakdim di waktu duhur. Perbanyak ibadah, terutama doa. Baginda Nabi SAW setelah menjamak sholat duhur asar di Arafah, maka beliau keluar dari kemahnya, mengangkat tangannya ke langit sampai putih ketiaknya kelihatan alaihissalatu wassalam, dan beliau berdoa sampai terbenam matahari. Kita bisa bayangkan berdoa dari habis duhur sampai maghrib ini teman-teman sekalian. Karena luar biasanya. Dan kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang paling banyak Allah menghapus nama hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Dan termasuk doa mustajab di hari Arafah. Ya. Kemudian malamnya, tanggal 9, kita ke lokasi yang ketiga namanya Muzdalifah. Muzdalifah jemaah sekalian, disunnahkan kita untuk menjamak sholat maghrib isya, mengqasar isyanya dan mentakhirkan, diterlambatkan di Muzdalifah. Kalau padat sekali, kita boleh mensolat di Arafah, tapi yang penting kita lewat di Muzdalifah. Setelah itu tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari, kita kembali ke Mina. Kembali ke Mina. Hanya saja, tanggal 10 ini ada ibadah yang Bapak Ibu harus kerjakan, yaitu jumrah, melontar Aqabah. Jadi saya sarankan jangan bilang melontar syaitan, karena syaitannya nggak ada. Itu simbolik. Pada saat Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih anaknya Ismail, digoda oleh syaitan di 3 titik. Makanya dikenal dengan jumrah kecil, sedang, besar. Dan sekarang dikatakan jumrah Aqabah. Ya, jumrah Aqabah, Aqabah artinya bukit yang tinggi, bukit yang ada dan boleh manusia naik di atas, ini dinamakan Aqabah dalam bahasa Arab. Hari itu, hari Nahar atau hari Idul Adha kayak sekarang, jemaah haji melempar 7 butir batu kecil. Setelah itu mereka boleh tahallul, cukur rambutnya, kemudian pakai baju biasa. Selama tanggal 8, tanggal 9 dan pagi tanggal 10 sebelum mereka jumrah, maka mereka tidak boleh buka baju ihram dan masih dalam hukum ihram. Setelah itu Bapak Ibu tinggal di Mina sampai hari ke-13
dikenal dengan hari tasyrik. Di situ Bapak Ibu 11, 12, 13 jumroh lagi, melontar kecil sedang besar, kecil sedang besar, kecil sedang besar. Dan bagi jemaah haji yang tanggal 12 mau keluar dari Mina, sudah boleh. Dikenal dengan nafar awal bagi orang kita. Dan bagi yang mau tunggu sampai tanggal 13, lebih afdal dan lebih besar pahalanya. Keutamaan haji teman-teman sekalian adalah sabda Nabi SAW, haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Haji mabrur artinya haji yang ikut syarat dan rukunnya. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, siapa yang haji tidak rafath. Rafath itu mengucapkan kalimat syahwat selain kepada pasangan halal. Seperti misalnya sayang, cinta, rindu. Ini bukan pada istri, bukan pada suami. Itu namanya rafath. Siapa yang haji tidak rafath. Siapa yang tidak fusuk, menyentuh secara fisik, yang memeluk, mencium yang bukan pasangan halalnya. Dan siapa yang tidak jidal, berdebat-debat di musim haji atau bertengkar, maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Bagi bapak ibu yang masih ragu, saya mau berangkat tapi duit saya pas-pasan, dengarkan janji baginda Nabi Muhammad SAW, kalau haji dan umrah penyebab kekayaan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Tabarani, haji dan umrah yang dikerjakan secara berkesinambungan, dari umrah ke umrah, dari haji ke haji, akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan, sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jadi tidak akan pernah orang pulang haji itu miskin. Tidak pernah kita lihat Pak Haji atau Ibu Haji itu miskin. Allah SWT akan bukakan rezekinya. Ini puncak ibadah. Yang kedua, sholat id.